Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sekarang ini kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk belajar. Meskipun belajar kita atau sistem pembelajaran kita pada kali ini cukup berbeda karena kita menggunakan pembelajaran daring atau online. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum materi dimulai, Ibu akan mengabsen apakah hari ini ada yang berhalangan masuk atau tidak. Sebelum materi dimulai, Ibu akan mengevaluasi materi minggu lalu yang dimana tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam beserta isinya akan mengalami kehancuran. Dan selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang dimana materi pertama yaitu tentang pengertian sikap, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Terus contoh sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, dalil tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Komposisi dasarnya yaitu tentang menentukan masa depan dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, menerapkan masa depan dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Peserta didik menyebutkan contoh sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Peserta didik akan menjelaskan tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa yang kamu ketahui tentang sikap optimis? Jadi, sikap optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Berarti pesimis itu adalah memiliki sifat yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Yang dimana sifat optimis ini termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah. Orang yang bersifat positif biasanya wajahnya terlihat berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Subhanahu wa ta'ala telah menerapkan sifat optimis yang dimana dalam firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzami'ah innahu wal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Yaitu ciri-ciri sikap optimis. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat melakukan suatu pekerjaan. Jadi setiap dia melakukan pekerjaan, dia selalu melakukannya dengan senang hati dan melakukannya dengan sepenuh hati. Orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Materi yang kedua yang dimana apa yang kamu ketahui tentang sikap ikhtiar. Jadi sikap ikhtiar itu adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Jadi ketika dia
pengen sesuatu atau keinginan, ya dia harus berusaha. Kalau dia nggak ada usaha, ya keinginannya dia nggak bakal tercapai. Jadi dia harus bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dia inginkan, supaya keinginannya itu bisa tercapai. Itu yang dinamakan ikhtiar. Dalam dalilnya sikap ikhtiar, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pentingnya kita bersikap ikhtiar, yang dimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yatu sawfa yurah thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Kalian harus tahu yang dimana ciri-ciri sikap ikhtiar itu antaranya, yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Jadi orang yang ingin pintar, dia harus rajin belajar. Kalau dia nggak rajin belajar, dia nggak pintar atau mendapatkan nilai yang jelek. Jadi dia kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, dia ingin pandai, dia harus belajar. Yang kedua, orang yang ingin hidup bercukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Jadi orang yang ingin mempunyai uang atau ingin hidupnya berkecukupan, dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, ya mungkin hidupnya tidak bercukupan atau rezekinya kurang. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluarannya. Jadi ketika kita dikasih uang jajan atau kita sudah bekerja, kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, kita harus menjaga pola makan kita harus menjaga kebersihan kita, dan kita harus berolahraga. Usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada usaha sedikit pun. Selanjutnya, usaha tersebut harus diiringi dengan berdoa, memohon kepada Allah agar keinginannya itu bisa terwujud. Selanjutnya yang ketiga, yang kamu ketahui tentang sikap tawakal? Jadi tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Tawakal harus disertai dengan usaha yang serius. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Yang tadi kayak ikhtiar, optimis, itu adalah termasuk akhlak terpuji. Jadi seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Dalil sikap tawakal. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mengenai pentingnya bersikap tawakal, yang dimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu zukuru ni'matallahi alaikum iza hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wallahu falyatawakkalul mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangannya mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah
dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 11. Yang selanjutnya, kalian harus tahu ciri-ciri dari sikap tawakal. Yang pertama, menerima dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Allah berikan. Jadi kita harus bersyukur ketika Allah sudah mengasih rezeki kepada kita. Berapapun rezekinya, kita harus menerima dan kita harus bersyukur apa yang udah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita harus yakin, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, pasti itu yang terbaik. Yang ketiga, selalu berusaha berdoa kepada Allah ketika menginginkan sesuatu. Jadi ketika kita ingin sesuatu, kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita harus minta dan berdoa sama Allah. Pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Yang penting kita harus berserah diri, kita harus selalu yakin bahwa apapun yang kita minta dan kita berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Sebelum materi kali ini selesai, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Disimak videonya ya. Namaku Savana. Aku adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas 3 SMP. Ya, menulis adalah hobiku. Aku bercita-cita menjadi penulis terkenal. Kadangkala saat istirahat tiba, aku selalu menulis sebuah karangan cerita. Banyak karanganku yang sudah aku hasilkan. Namun, menjadi penulis terkenal bukanlah hal yang mudah. Menjadi penulis harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Sudah banyak karangan yang aku serahkan ke beberapa penerbit, tak ada satupun yang diterima. Entah apa yang membuatku selalu gagal, padahal aku selalu susah payah. Aku selalu meremehkan sholat. Aku lebih mementingkan karanganku sendiri. Setelah itu, aku mulai menyadari, tanpa adanya bantuan Tuhan, aku tak bisa menggapai cita-citaku. Setelah aku memohon kepada Allah, aku terinspirasi dari kisah hidupku itu, dan kulampiaskan ke dalam karanganku. Tanpa kuduga, karanganku mendapat balasan yang memuaskan. Selesai kalian menonton video yang tadi Ibu sudah tampilkan, mungkin kalian bisa tahu apa yang diterapkan oleh seorang siswa itu tentang sikap optimisnya, tentang sikap ikhtiarnya, tentang sikap tawakalnya. Jadi, bahwa dalam cerita itu, dalam video itu, bahwa ada seorang siswa yang bernama Savana. Dia itu mempunyai keinginan dan cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang penulis. Sikap yang dimiliki oleh Savana ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi seorang penulis. Ini disebut dengan sikap optimis, yang dimana dia selalu mempunyai keinginan dan cita-cita yang tinggi. Kemudian cita-cita Savana untuk menjadi seorang penulis yang terkenal, maka setiap hari ia meluangkan waktunya untuk berlatih belajar menulis. Usaha yang dilakukan oleh Savana untuk menjadi seorang penulis yang terkenal ini yang disebut dengan ikhtiar, yang dimana dia selalu berusaha dan berlatih untuk menjadi seorang penulis. Namun kemudian ada kendala yang dihadapi, bahwa setiap karya tulis yang dia kirimkan ke penerbit, tidak ada satupun penerbit mau menerima tulisan Savana, bahwa ketika dia lupa, ketika sudah menyadari
ketika sudah ikhtiar dan berusaha dengan baik, maka harus diiringi dengan doa dan berserah diri kepada Allah. Karena usaha, keinginan kita semuanya kita harus diiringi dengan berdoa dan harus berserah diri kepada Allah supaya usaha atau yang kita sudah inginkan itu bisa tercapai. Kemudian Safana mulai menyadari bahwa sesuatu yang dia lakukan itu tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dari Allah. Maka kemudian dia mulai berdoa dan menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah. Dan apa yang dia dapatkan, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi sikap menyerahkan semua hasil usaha itu kepada Allah itu dinamakan dengan sikap tawakal. Jadi kita wajib banget nih untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi membiasakan diri dengan perilaku ikhtiar dan tawakal akan membuat orang semakin pandai dan terampil. Karena setiap usaha pasti ada ilmunya dengan meraih keberhasilan. Mungkin sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.